Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wijaya Sudin dan tentunya bersama rekan kami Mas Windy. Sehat Mas Windy? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan ya di seputaran di Nomil, ngobrol ekonomi Muslim milenial. Berhubung untuk kesempatan hari ini santai, tidak membawa pemateri dari perwakilan seperti biasanya, cuma kita akan memaparkan karena banyak sekali yang bertanya-tanya tentang bidang ekonomi pemuda pusat itu apa aja sih kegiatannya. Maka dari itu nanti selaku teman kami Mas Windy nanti akan bisa memaparkan atau memperkenalkan bahwasanya di pengurusan pemuda pusat itu ada namanya bidang ekonomi. Nanti apa saja yang mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti akan dilaksanakan, nanti bisa langsung saja ke Mas Windy bisa memaparkan ya Mas ya. Siap Mas Windy? Siap. Mas Windy, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini Mas Windy ini ya sebenarnya kita bersama-sama di kepemudaan di bidang ekonomi pemuda pusat. Seringkali mungkin masih menyusun atau mencari chemistry antar anggota. Antar anggota. Mungkin Mas Windy monggo langsung saja bisa menerangkan apa yang perlu diterangkan, apa sih di bidang ekonomi pemuda pusat itu, sehingga nanti kalau misalkan kita roadshow ke daerah-daerah atau perwakilan, biar apa sih bidang ekonomi pemuda pusat itu dan kegiatannya apa aja, mungkin bisa dipaparkan sedikit Mas. Monggo. Ya, terima kasih waktu yang diberikan Mas Wijaya Sudin. Sebenarnya pakai ta'aruf nggak ini? Boleh, katanya boleh. Tak kenal maka ta'aruf. Biasanya tak kenal maka ta'aruf. Ini santai aja ya Mas? Ya, ini ta'aruf. Sebenarnya saya sudah ada di video yang nomor 1. Kalau teman-teman mau lihat, kok nggak ada nomor 1 langsung nomor 2. Nomor 1 itu kan dulu live ya Mas ya? Ya. Dulu live, jadi adanya di live di videonya yang live, kemudian langsung di nomor 2 dan saya lebih ke belakang panggung biasanya, di belakang layar. Belakang layar, jadi ya, jarang tampil ya. Iya, koordinasi narasumber, terus nyiapin segala hal yang perlu disiapkan lah. Jadi ini istilahnya ya kita utarakan programnya apa saja selain daripada ngambil ini. Salah satunya kan program kita kan ngambil ngobrol ekonomi Muslim milenial. Jadi untuk ya taruh sedikit, nama saya Windy S. Fajar, simple. Orang tua saya dulu menamai Windy. Win itu Winarti ibu saya, Ndi itu Subardi bapak saya. Cuma digabung gitu aja. Fusion ya. Atau kolaborasi. Ya, kolaborasi. Memang Oke. Ya seperti itu. Terus S2 kan saestu tenan, nah, bahasa Inggrisnya. Terus Fajar ya Fajar. Lahirnya dulu pagi Fajar. Tapi bapak saya punya harapan Fajar ini, di balik nama Fajar ini bisa menyinari teman-teman di sekitarnya, itu harapannya. Tapi sekarang juga udah kok Mas. Amin. Itu nama, kemudian alamat saya di Badran Sidoarjo Sragen ya. Itu dekat exit tol Sragen. Bungkruk ya? Bungkruk ya, Bungkruk. Ngajinya di cabang Sidoarjo 4, alhamdulillah sudah dari binaan di sana. Tapi sebelum itu kan dulu SMP saya di Molong tahun 2000. Jadi dulu kalau setelah lulus ngajinya di Sragen 1. Sragen 1 itu kalau cabangnya namanya juga Sragen 1. Sragen 1. Belum Sidoarjo belum ada itu. Ketika ngaji di Sragen itu belum terbentuk. Masih binaan Sidoarjo 1. Tapi berjalannya waktu terus sekarang di Sidoarjo 4. Terus kemudian singkat saja ya, karena nanti ada hal yang perlu kami sampaikan juga terkait program juga. Program-program kami di bidang ekonomi pemuda pusat, yakni salah satunya membuat video ngambil ini tujuannya juga untuk istilahnya memberikan edukasi atau memberikan motivasi kepada pemuda tentunya, dan juga untuk yang menyimak terkait pekerjaan-pekerjaan apa saja. Dan kemudian setelah kita berjalannya waktu, ternyata teman-teman kita ini banyak juga narasumber yang berpotensi menjadikan
eh, ilmu lah, menerapkan ilmu kepada kita semua. Itu salah satunya program kita. Kemudian yang ada program-program yang lain yang waktu dekat ini insya Allah nanti ada kami membuat sekolah bisnis. Iya, ini ya program sekolah bisnis. Iya. Mungkin sebelum ke program tadi sekolah bisnis tadi mungkin ada mungkin paparan singkat. Oh, apa sih tujuannya di bidang ekonomi pemuda pusat itu? Apakah ada visi misi tujuannya apa gitu? Istilahnya goalnya ke depan itu seperti apa kalau dari bidang ekonomi sendiri itu Mas? Atau melihat dari untuk sekarang ini pemuda-pemuda biar tentunya kan seperti pesan Ustadz ya, di setiap apa yang kita lakukan itu kan supportnya untuk mengaji. Nah di bidang ekonomi sendiri itu bagaimana Mas? Ya, untuk khusus di bidang ekonomi ini meskipun kita bidangnya ekonomi ya, istilahnya hubungannya dengan dunia lah. Tapi tentu saja tujuan akhirnya untuk akhirat juga, dan perantaranya untuk kita memudahkan dalam dakwah. Majelis kita ini kan majelis dakwah ya, dan kita harapannya untuk menciptakan atau membentuk pemuda ini, menjadikan pemuda yang mempunyai pekerjaan, yang mempunyai penghasilan, kemudian mempunyai istilahnya finansial kemandirian itu untuk mempermudah jalan dakwah. Nah, visi misi kami nanti mungkin bisa ditulis di deskripsi. Jadi kalau biasa saya sebutkan lupa. Deskripsi kan biar dibaca sendiri. Nanti teman-teman nanti yang melihat video ini untuk visi misi untuk di bidang ekonomi pemuda pusat ini pastinya nanti bisa dibaca di deskripsi video ini ya. Jadi nanti apa aja sih visi misi dari bidang ekonomi pemuda pusat itu apa aja. Tentunya salah satunya kita kembali ke ngaji ya Mas ya. Bagaimana ketika kita nanti di semangat ngaji kita biar mendukung lah, biar istilahnya nggak ada ya namanya perjuangan kan butuh kemandirian ekonomi sendiri ya. Nih, lanjut Mas. Jadi salah satu visinya kan membentuk wirausahawan muda juga untuk mempermudah dakwah. Karena di dalam dakwah sendiri kan juga ada 3 syarat untuk ilmin, untuk malin, untuk kuatin. Untuk ilmin itu di majelis kita sudah luar biasa secara ilmu, dan untuk malin dengan harta, untuk kuatin. Nah ini ranahnya ranah pemuda, insya Allah pemuda ini dalam konteksnya masih kuat. Di dalam salah satu surat kan dari lemah ke kuat terus kembali ke lemah. Pemuda ini kan masih dalam ranah kuat tadi. Jadi untuk ilmunya kita ilmu luar biasa, minimal seminggu 2 kali lah, gelombang kelompok. Kemudian ilmu untuk kuatin, kekuatannya pemuda insya Allah masih dalam tahap kuat. Kemudian kita ingin menguatkan dumalinnya dengan ekonominya. Jadi ekonomi ini target kami kan untuk pemuda atau remaja yang masih istilahnya mencari jati diri, mencari finansialnya kan belum ketemu, masih dalam tahap sekolah biasanya. Umur pemuda kan masih segitu. Jadi setelah lulus sekolah atau lulus kuliah itu tentu saja kan nanti mulai berpikir tentang kebutuhan ekonomi, pekerjaan. Nah, di situ target kami istilahnya mengarahkan, memberi wadah ke arah yang tadi mempermudah jalan dakwah itu. Dan ini langsung di sekolah bisnis tadi. Ya, program yang sekolah bisnis tadi kan. Jadi sebelum ke arah teknis di latar belakang lah. Sekolah bisnis ini konteksnya bukan berarti pekerjaan yang terbaik itu pekerjaan wira swasta atau menjadi wirausahawan atau pengusaha, tetapi nanti semua pekerjaan baik asalkan hasilnya halalan thayyiban, halal dan dengan cara yang baik atau thayyib. Kemudian tujuannya kita cari penghasilan atau hasilnya yang berkah tentu saja. Itu menjadi hal yang pokok untuk kita. Dan semua pekerjaan baik. Tadi kan saya bilang pekerjaan semua baik. Baik menjadi profesional kerja, guru, polisi, tentara. Yang penting kan tidak merugikan keuangan. Nah, di dalam konteks sekolah bisnis ini nanti
ya fokus kami untuk menjadikan wirausahawan atau pengusaha. Kenapa? Karena tentu saja ada plus minusnya. Profesional kerja juga ada plus minusnya. Tetapi untuk wirausahawan ini dalam segi waktu, insya Allah kan lebih longgar ini. Dalam segi waktu, wirausahawan itu kalau waktunya itu lebih longgar. Jadi kalau ada kegiatan sewaktu-waktu itu insya Allah bisa berangkat. Misalkan izin itu izinnya ke diri sendiri ya Mas ya? Tidak terikat lah. Karena mungkin pemirsa video ini kan sudah paham ya, di kemahasiswaan kita itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang butuh waktu untuk banyak waktu untuk meluangkannya. Nah kita mungkin seperti Mas Widi ini ya, wiran saya Mas ini Mas ya, ini juga sama, bisa meluangkan waktu sewaya untuk bikin. Ini kan padahal pengambilan video jam 11 ya. Iya. Jam kerja jam 10, jam 9 jam. Sama saya wayah-wayah Mas, insya Allah bisa. Siap. Anaknya seperti itu. Oke. Oh iya, tadi menyinggung tentang MBS. Business School atau sekolah bisnis yang akan dilaksanakan. Ini rencana mau dilaksanakan kapan ya Mas? Mungkin dari itu teman-teman yang menyimak video ini biar mungkin misalkan nanti berminat bisa nanti kepoin ke kami seperti itu. Ya. Okay. Itu teknisnya ya, teknisnya. Tadi belum selesai Mas. Oh gitu. Tak sambung sedikit. Enggak. Secara waktu insya Allah lebih lembut. Kemudian secara hasil Mas, insya Allah lebih maksimal. Ini padahal kan juga wirausahawan ya. Iya, insya Allah belajar tapi. Nah, tetapi kan juga butuh proses, butuh effort, butuh proses. Nah, kita membantu dalam prosesnya ini, proses ke arah wirausahawan yang finansial mandiri tadi. Kalau sudah wirausaha yang istilahnya autopilot, usahanya sudah bisa berdiri sendiri kan, tadi longgarnya kan luar biasa. Hasilnya juga insya Allah lebih maksimal, tidak terikat, tidak terbatas, dan tidak terbatas. Insya Allah hasil juga tidak terbatas, dan itu sangat mendukung sekali untuk kegiatan di awal. Ada 2 poin tadi, dari waktu insya Allah longgar, hasil juga insya Allah lebih maksimal. Jadi konteksnya MBS ini arahnya ke sana, bukan berarti kok pekerjaan yang terbaik wirausahawan, tidak, semua pekerjaan baik, dan itu nanti akan kembali ke pribadi masing-masing. Karena kan kalau melihat karakter atau passion itu kan tidak bisa memaksakan, kita tidak bisa memaksakan semua untuk menjadi pengusaha atau wirausaha. Jadi nanti kembali ke diri masing-masing. Kalau pengennya jadi profesional kerja, pengen jadi guru, cita-citanya guru ya dikejar, jadi dokter ya dikejar. Tapi program kami nanti lebih mengarahkan ke menjadi wirausahawan. Dan sebenarnya banyak juga yang pegawai negeri atau ASN itu punya sampingan punya usaha juga menjadi wirausahawan. Jadi juga profesional kerja juga dilakukan, kemudian punya sampingan menjadi wirausahawan. Itu tentang latar belakang kita membuat program, salah satunya membuat sekolah bisnis ini. Dan untuk teknis pelaksanaan, jadi teknis pelaksanaannya itu akan insya Allah akan dimulai bulan 7, bulan 6, ini kan bulan 5. Bulan 6 nanti pembukaan pendaftaran. Bulan 6 pembukaan pendaftaran. Sementara ini diperuntukkan untuk pemuda area Solo Raya dulu. Jadi karena yang namanya sekolah bisnis kan tidak mungkin menampung murid yang banyak ya, harus terbatas juga biar supaya lebih fokus. Nanti kita maksimalkan kuotanya 50 dulu, 50 peserta. Kemudian untuk wilayahnya Solo Raya dulu. Kenapa kita batasi? Karena ini kan baru perdana. Kemudian sekolah bisnis ini kita melibatkan tidak cuma di pengurus pemuda yang ada di pusat, khususnya bidang ekonomi, tetapi juga kita berkoordinasi atau bekerja sama dengan pengurus yang ada di perwakilan-perwakilan. Jadi nanti menjadi satu rangkaian sekolah bisnis ini tidak cuma program kami, tetapi juga programnya bidang ekonomi, istilahnya seluruh Indonesia juga. Jadi pemudanya juga ikut berkontribusi juga. Jadi nanti teknisnya kurang lebih nanti setelah
bulan 7 itu ya, bulan 7 itu nanti ada 3 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu 2 pemateri ya. Kita mendapat 2 materi dari pagi sampai siang, itu waktunya. Kemudian 3 kali pertemuan, 1 kali, berarti totalnya 6 materi yang kita dapat. Tentu saja materi-materi yang berhubungan dengan ekonomi. Tujuan kami untuk merubah atau memberikan edukasi terkait mindset atau cara pikir tentang wirausahawan tadi. Karena kalau menjadi pengusaha itu ini yang saya alami Ya. yang teman-teman juga wirausaha yang saya ketahui itu ternyata buka usaha itu nggak cuma sekedar tak buka gitu. Jadi harus mindsetnya harus dirubah dulu, harus tahu dulu. Karena kalau cuma sekedar buka, timbang nganggur gone, terus mumpung enak gon, terus buka, timbang nah itu nanti tidak fokus. Jadi cuma istilahnya ya seolah gone timbang nganggur rak dinggo dimanfaatkan untuk buka toko misalkan. Nah itu nanti ke depan tidak fokus. Karena mindsetnya dia tidak pengusaha. Karakter beliau mungkin passionnya tidak di situ. Jadi istilahnya jadi tidak serius, tidak fokus. Jadi nanti akan arahnya ke sana. Jadi materi-materi nanti kita istilahnya memasukkan materi yang terkait dengan tujuannya mindset. Mas Widi, betulnya ini kan sekolah bisnis ya, mungkin masih banyak. Kalau teman-teman di luar sana pasti sudah banyak mengetahui tentang sekolah-sekolah bisnis. Kalau yang kita laksanakan rencananya ini tentunya tidak sebatas ketika kita ada yang memateri habis itu terus nggak ada follow up-nya. Nah ini di MBS ini bagaimana Mas ini setelah nanti adanya pertemuan pelatihan tentang istilahnya penanaman mindset tadi, terus tindak lanjutnya setelah itu adakah Mas? Iya, jadi saya lanjutkan. Setelah tadi dapat materi, setelah itu tidak berhenti di situ. Jadi nanti kembali ke perwakilan masing-masing. Di perwakilan nanti kami sudah koordinasi dengan pengurus juga. Nanti di situ nanti juga ada program kelanjutan dari, sebenarnya bukan kelanjutan, tapi satu rangkaian dari sekolah bisnis ini. Kalau tadi di bulan 7 tadi kan mendapat materi. Nanti setelah kembali ke perwakilan itu mendapatkan pelatihan atau istilahnya next level dari mindset. Jadi itu nanti arahnya ke mental. Setelah mindset dapat, kemudian mental juga kita asah. Jadi pelatihannya mungkin di perwakilan itu langsung ikut mentor. Di sana nanti sudah disiapkan mentor-mentor yang disiapkan oleh pengurus perwakilan. Istilahnya ngenger ya Mas. Istilahnya ngenger atau istilahnya ikut di tempat orang, belajar bekerja, ya bisa meniru apa yang ada di situ gitu ya. Iya. Jadi ini tidak hanya sekedar teori, tapi memang insya Allah program ini ada tindak lanjutnya untuk memang menjadi tadi ya mengarah ke profesional tadi nih. Oke, itu nanti akan kembali ke perwakilan masing-masing. Jadi kalau bisa nanti kita seragamkan, baik dari waktunya dan juga itu tadi tujuannya. Karena di beberapa perwakilan kan sudah ada program istilahnya kelanjutan, ada program kelas bisnis. Nah, ya, tadi yang saya sampaikan tadi itu untuk pemula. Setelah bisnis ini nanti untuk pemula. Jadi setelah selesai nanti kembali ke perwakilan. Nah di perwakilan ini nanti next levelnya kelas bisnis, ikut kelas bisnis. Itu kan istilahnya lebih fokus lagi, lebih ke menuju istilahnya kembali ke pribadi saya itu passionnya apa. Kita sesuaikan dengan passion mereka. Tentu saja mereka yang tahu, mereka yang istilahnya pengen jadi apa. Terus kita kan tidak sampai segitu, jadi cuma di pemula. Kalau yang sekolah bisnis yang awal tadi ya, nanti di perwakilan itu lebih mendalam lagi,
lebih ke mentalnya, kemudian lebih ke pendampingan, kemudian setelah itu mungkin bisa didampingi sampai istilahnya netes lah, atau bisa menghasilkan, atau mungkin untuk kebutuhan diri pribadi kalau sampai nanti menikah berkeluarga, untuk kebutuhan keluarga, dan tentu saja tujuan terakhir untuk dakwah tadi, untuk mendorong kegiatan dakwah. Ini juga apa ya, sebenarnya di warga kita itu kan banyak sekali wirausaha yang sudah ini banyak istilahnya, lain juga udah autopilot, terus juga gede, terus ya ini kadang kita sendiri pun nggak tahu bahwa satu ngaji kita di satu gelombang itu ada tempat istilahnya curhatan lah, misalkan dari teman-teman, terutama yang muda-muda yang baru lulus kuliah itu mau ngapain gitu. Ternyata saya juga mas sedikit cerita, saya juga memberanikan diri untuk berwirausaha itu juga dari ngaji, dari warga ngaji juga ya. Dulu waktu kuliah itu kebetulan saya ngajinya di Jebres 2 ya. Di Jebres 2 itu banyak anak-anak yang di gelombang remaja kalau kayak itu ya. Gelombang remaja itu walaupun di situ tuh teman-temannya kuliah, ternyata punya sampingan usaha sendiri, dan itu pun menjadikan saya pribadi yang dulunya ya nggak tahu apa-apa, setelah ngaji terus kenal teman-teman ngaji ya ada semangat wirausaha. Akhirnya juga sama seperti yang disampaikan Mas Windy tadi ngenger ikut di salah satu warga ngaji juga. Saat ini juga usahanya luar biasa, dan di situ belajar beberapa tahun, akhirnya memberanikan diri. Ya itu Mas Windy ya. Mungkin lanjut lagi. Oh ya, Kalau saya juga dulu sebenarnya saya juga nggak pernah ikut yang namanya sekolah bisnis seperti ini. Jadi sekolah saya langsung otodidak di lapangan gitu. Jadi dulu ya macam-macam pekerjaannya, ya kuliah pernah, biasalah dulu lulus SMA terus ikut proyek sehari dulu masih 15.000 mas, 17.000 itu nggak dapat makan ya itu. Tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa ya? 2003 atau 2004 itu tukang masih 20.000 atau 25.000 dulu. Kemudian ya pindah-pindah, terus counter juga pernah, ngelas pernah. Tapi waktu saya habis untuk pelatihan sebenarnya. Saya nggak ikut sekolah-sekolah gini, tapi langsung ke PLK. Kalau pemerintah kan biasanya ada PLK. PLK itu gratis sebenarnya. Dan di rumah itu ada sertifikat mungkin 5 tahun dari sepeda motor, kemudian las listrik, welding itu, las karbit itu, kemudian setir mobil, kemudian garmen, sepeda motor 2 kali. Itu waktu itu kan cuma dapat uang harian 5.000. Itu kan sudah dapat pelatihan terus dapat uang saku, itu alhamdulillah waktu itu seneng lah istilahnya. Seneng. Terus kemudian setelah itu kan tidak ada istilahnya kelanjutan atau penempatannya. Nah, jadi ya saya sekolahnya tadi di otodidak di lapangan. Kemudian juga merantau di Kalimantan, pernah saya Kalimantan Selatan. Jadi sebenarnya kemudian ya ini yang menarik. Kemudian ternyata itu kan membentuk istilahnya karakter, kemudian passionnya terbentuk. Passion saya kan suka, tadi jelas gitu, bengkel, sepeda motor, terus ngelas. Bangsane utak-utak gitu, utak-utak pit motor, iso bongkar, iso pasang gitu. Mobil juga, mobil bensin saya pernah, mobil bensin pernah. Jadi kan itu semua saya lalui. Kemudian kan passion saya lebih ke arah tadi mekanik lah intinya. Tapi ternyata rezeki saya yang Allah berikan itu bukan dari situ. Ternyata jangan tahu usaha saya kan ternyata itu sebelum di laundry dan produksi sabun cuci ini banyak sekali ya tahapannya. Berarti terakhir tersesat ini di laundry dan perangkat-perangkat di sekitar laundry ya. Itu namanya pengalamannya Mas. Dan itu sebenarnya menuju ke arah itu kan bentuk ikhtiar kita mencari istilahnya
usaha apa sih yang ternyata untuk kita kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita itu lewat usaha apa. Itu kan kalau kita masih dalam posisi remaja atau pemuda kan belum ketemu, masih mencari. Yang penting kita kan ikhtiar dulu, ikhtiar dulu, kita coba apapun. Mungkin saat-saat ini yang momennya apa, ya itu kita coba, walaupun nanti kedepannya seperti apa kan, ya itu nanti jatuhnya ke tawakalnya kita. Kalau sudah tawakal, kita pasrah, ya nanti Allah yang menentukan. Ya benar Mas Windy, mungkin apalagi sekarang ya Mas ya, di zaman yang serba istilahnya ya, kadang ada yang banyak, sosial media ini kan sangat cepat banget ya, dengan mungkin dari teman-teman yang melihat, oh ternyata banyak dari yang muda-muda cari uang mudah, itu belum tentu ya. Kemudahan itu kadang sebagian dapatnya, prosesnya itu tidak ada yang tahu. Dan ini dari Mas Windy sendiri aja tadi, sekarang ini walaupun sudah settle lah istilahnya usahanya di bidang laundry dan produksi di pembuatan sabun, pewangi dan lain sebagainya, ternyata prosesnya dulu itu sedemikian banyaknya. Nah ini mungkin salah satunya di bidang ekonomi pemuda pusat juga menjelaskan gitu ya. Ternyata semuanya itu tidak instan. Instan aja buatnya juga nggak instan juga, nggak langsung bisa ditemukan. Apalagi ini masalah untuk ekonomi. Oh ada lagi Mas Windy yang perlu disampaikan ke teman-teman? Ini jadi itu tadi ya rangkaian dari sekolah bisnis. Harapannya kalau dulu misalkan dulu ada program seperti ini, saya pribadi kan senang banget itu ada program seperti ini, sudah pasti ikut lah. Istilahnya gratis, kemudian ke materi-materi yang nanti insya Allah luar biasa, materinya juga arahnya ke mindset tadi. Itu kan istilahnya mempermudah juga, mempermudah kita untuk ke depan mencari usaha apa yang sesuai dengan kita, dan langkah-langkahnya kan istilahnya kita tahu gitu. Kalau saya dulu kan mencari sendiri istilahnya, dan ini nanti di dalam program sekolah bisnis nanti kita arahkan dan sampai pendampingan. Jadi biasanya kan kalau sudah ada program seperti ini, kemudian kita juga berkoordinasi dengan perwakilan, program juga mendukung, kemudian di situ nanti pasti ada kendala atau istilahnya dari peserta atau dari audien ini mungkin kendalanya di modal biasanya mentoknya di sana. Dan sebenarnya kan kalau kita menyimak video ya sebelumnya kan ada Mas Joko itu Mas Terima itu malah usaha tanpa modal malah. Nah itu kan juga bisa dicontoh atau ditiru. Dan insya Allah kalau warga kita itu kalau kita ingin belajar itu welcome, sangat menerima. Nah program ini nanti kalau misalkan benar-benar ada pemuda yang girohnya ada, kemudian semangatnya ada, saya itu benar-benar ingin ikut, kemudian setelah selesai kok bingung, jelas dia memang nggak punya modal, katakanlah mau jualan pentol, mau beli ribu aja nggak punya uang gitu ya, itu kan menjadi kendala juga. Walaupun semangatnya sudah menggebu-gebu, nah itu nanti insya Allah kita usahakan sampai ke sana, ya mungkin bisa pinjaman bantuan modal bergilir misalkan, atau saya pernah garap di Sragen Mas, karena saya kan juga ikut di kepemudaan Sragen, itu saya beri nama pelatihan kerja pemuda MTA, dan di situ di permodalan itu bahkan kalau cuma ingin buka barbershop atau tukang cukur misalkan, itu kan nggak banyak modalnya, paling ya maksimal 2-3 juta lah. Itu bahkan beliau ketua perwakilan itu kalau segitu kan cabang saja bisa bantu gitu. Kalau cabang sampai nggak bisa bantu kan perwakilan siap membantu, kalau cuma segitu istilahnya. Tapi kalau pinjaman bergilir kan juga bisa di sistem pinjaman bergilir, dan tentu saja pinjaman tanpa bunga tentu saja, dan kalau bisa bergilir kan nanti untuk gantian untuk yang lain. Dan kalau program kami bukan berupa uang tetapi fasilitas kerja. Jadi fasilitas kerja ya kalau pentol
berobat, kemudian alat-alatnya, peralatan kerjanya, kemudian setelah dia buka tentu saja sampai pendampingan kendalanya seperti apa, kemudian omsetnya berapa, kemudian kok menurun, kenapa kok pas, kan insya Allah kalau sudah berjalan akan tahu istilahnya naik turunnya ini karena apa, karena hujan atau faktor cuaca atau memang lingkungannya atau lokasinya tidak sesuai lah, itu nanti tentu saja kita pantau. Dan mungkin kalau setelah 1 tahun berjalan, ya, bantuan modal awal tadi untuk dikembalikan untuk bergantian dengan temannya. Nah, itu kan sudah berjalan kan enak. Kalau sudah berjalan kan untuk mengembalikan secara tiangsel kan mudah, istilahnya ada. Dan itu tentu saja ada syarat-syarat yang harus dilalui. Tidak serta-merta semua mendapat, tidak, tapi juga ada syarat-syarat. Nah, itu program yang istilahnya project di Sragen itu nanti akan kita kembangkan juga di pusat tentu saja, dan untuk Solo Raya dulu, karena kita kan majelisnya luas ya, sampai seluruh Indonesia. Kalau untuk awal ini untuk itu saya rasa belum mampu, jadi Solo Raya dulu kita garap seperti itu. Oke Mas, mungkin ini sedikit tentang mengapa sih program-programnya semuanya itu cakupannya hanya Solo Raya. Ya cuma menegaskan sendiri ya, ini kan kita di pengurusan masih, ya istilahnya masih pengurusan di awal. Jadi kita fokusnya istilahnya masih mampunya ya Mas Windy ya. Itu mampunya masih di mampunya masih di Solo Raya. Dan mudah-mudahan dengan doa teman-teman nanti bisa mencakup luas di semua lini di seluruh Indonesia tentunya. Tetapi gini ya, nggak menutup kemungkinan ya Mas ya. Mungkin dari pemuda-pemuda, dari dari pemuda-pemuda perwakilan yang memang sudah istilahnya programnya sudah jalan, aktivitasnya sudah jalan bagus, itu malah lebih bagus ya. Bisa istilahnya mengabarkan ke kami, siapa tahu program itu nanti bisa kita kolaborasikan dengan pemuda pusat seperti bidang ekonomi pemuda pusat. Jadi tentunya kita di sini tidak bersaing, tetapi bagaimana tujuan kita itu memberikan manfaat kepada orang banyak, gitu ya Mas. Mungkin ada lagi Mas Windy? Sedikit ya tambahan. Sebenarnya kan program atau konsep program itu kan banyak, dan teman-teman itu memberi masukan atau programnya itu bagus-bagus, dan tetapi kan kadang program ini kita sesuaikan dengan SDM-nya, kita sesuaikan dengan kemajelisan kita sesuaikan dengan kita mampu nggak menjalankan program seperti ini. Kalau programnya bagus, nanti ke depan bisa seperti itu. Tapi kalau kita nggak mampu, kan sama saja mengangkat di luar kemampuan kan seperti itu. Jadi ya kita laksanakan yang kira-kira kita mampu, kita maksimalkan, dan kita laksanakan dulu. Nanti saya sistemnya kita laksanakan dulu, nanti kita evaluasi. Dari evaluasi nanti kita perbaiki. Yang jelas program yang baik kan program yang terlaksana. Tidak hanya terkonsep, tidak terlaksana, tetapi bagaimana kita memikirkan dan itu dilaksanakan, evaluasi. Intinya nanti kalau kita niati dengan sungguh-sungguh akan mencapai tujuan yang kita inginkan ya Mas ya. Dimana kadang ada beberapa yang memang ini apa sih kegiatannya, ada buktinya apa gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kita niati, kita kerjakan, evaluasi, insya Allah kalau kita perbaiki dengan sungguh-sungguh akan sampai mencapai tujuan yang kita capai. Ya, gitu. Ada lagi yang mau disamakan Mas? Mungkin bisa. Ini kan karena program di MBS ini kan insya Allah di bulan Juli. Mungkin Mas Windy sebagai yang di sini, sebagai yang mengetahui di bidang ekonomi pemuda pusat, bisa lagi menyampaikan ke teman-teman, karena mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu. Dan saya yakin di daerah masing-masing dari teman-teman semuanya juga sudah banyak yang melaksanakan kegiatan serupa. Tidak ada masalah, yang penting di mana kita berada kita bermanfaat. Misalkan di daerah-daerah itu nanti ada ya program-program yang misalkan kita bisa bawa ke pusat ataupun di daerah lain, kita akan istilahnya kalau kita beritahu kita bisa support apa, kita akan support gitu ya Mas. Oke, mungkin Mas Windy sebelum ditutup ada satu hal lagi yang disampaikan, atau mungkin ini menegaskan tentang di MBS ini, mungkin dari teman-teman bisa mengikutinya.
pesan untuk pemuda ya, pemuda yang menyimak video ini. Nah, cuma pemuda tentunya Iya, semua aja. iya. Bagi mungkin bapak-bapak yang punya Iya. anak, istilahnya baru lulus kuliah dan lain sebagainya, istilahnya semangat ngajinya berkurang gitu ya. Mungkin bisa kebabung, nggak cuma di bidang ekonomi ya, kita di bidang di pemuda itu banyak. Ya silakan nanti bisa gabung sesuai dengan tadi passionnya. Iya. Monggo Mas Indi. Jadi kata-katanya untuk semua yang menyimak video ini, sekolah bisnis nanti untuk putra dulu, untuk putra ya, untuk putra. Jadi mohon maaf nanti dibatasi usianya dari umur 18 sampai 35. Jadi batasan umur sekian. Kemudian bulan 6 ini nanti akan dibuka pendaftaran, nanti akan melalui pengurus-pengurus yang ada, insya Allah player atau kita sampaikan nanti perwakilan Solo Raya dulu ya. Iya. Kemudian lewat mendaftar nanti bisa langsung istilahnya ikut, nanti syaratnya cuma usia tadi. Bisa jelaskan sekali Mas, usia Iya, berapa iya. minimal atau maksimalnya berapa gitu? Minimal 18, maksimal 35. Maksimal minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun ya. Gitu. Warga ngaji. Warga ngaji tentunya. Jadi kalau warga ngaji nanti membawa surat keterangan dari cabang berarti ya. Itu nanti syarat-syarat pendaftaran lah. Nah nanti Insya Allah. tertulis ya nanti ya. Iya. Nanti akan disampaikan oleh pengurus perwakilan pemuda perwakilan masing-masing tentu saja. Kemudian segera ikut mendaftar karena nanti kuotanya terbatas. Kuotanya terbatas. Jadi kalau dan ini juga perdana baru pertama, harapannya dan mohon doanya semoga ini menjadi program tahunan, agenda tahunan. Agenda lanjutan Jadi setiap tahun ada, setiap tahun ada. Kenapa bulan 7 lah? Bulan 7 ini kan biasanya anak sekolah ini lulus. Setelah lulus sekolah kan bingung mau kemana. Ini ada program sekolah bisnis. Bisa buat Setelah lulus ya bisa ikut program ini. Betul. Itu mungkin syarat yang mudah kan, syaratnya cuma warga ngaji, usia minimal 18, maksimal 35 untuk yang putra ya, yang putra. Jadi nanti di situ nanti juga insya Allah mendapat materi yang luar biasa terkait dengan ekonomi tentu saja, dan mungkin mindset atau sudut pandang kita berubah. Mungkin yang biasa mungkin saya itu pengen punya usaha itu seperti ini, tapi setelah mengikuti itu kan tahu langkah-langkahnya, langkah-langkah apa saja yang harus dilalui. Nah itu nanti insya Allah kita dapatkan di sekolah bisnis tersebut. Insya Allah kalau beda lah, saya itu orang yang buka bisnis, buka usaha dengan yang ikut sekolah dengan yang tidak itu beda Mas, kelihatan. Saya itu pernah di wilayah di lingkungan saya itu bisa istilahnya niteni. Ini buka pertama sudah menarik dari banner, kemudian posternya itu sudah beda, ada logonya, menarik pelanggan. Nah, itu kan didapatkan di sekolah-sekolah bisnis biasanya orang-orang seperti itu. Intinya belajar dengan tidak belajar dan profesional dengan tidak profesional tentunya beda. Kalau sama aja ya buat apa? Makanya tentu saya sudah tahu ini pasti ikut sekolah ini. Hasilnya beda. Apalagi kita belajarnya di pelaku ya. Tidak hanya sekedar materi. Memang belajarnya nanti insya Allah dari pemateri itu nanti juga pelaku usaha yang ada di warga kita juga yang sudah kompeten di bidangnya. Gitu ya. Di saya itu Mas, yang bisa saya sampaikan di dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan program kita ini lancar ke depannya. Kemudian yang terpenting mendapat keberkahan. Itu Mas. Ya. Tidak terasa obrolan kita pada ini sudah masuk siang kalau untuk video yang hari ini cukup menarik dan tentunya masih banyak yang perlu diobrolkan. Tapi untuk waktu keterbatasan waktu mungkin bisa disambung di video yang lainnya. Baik teman-teman semuanya yang menyimak video ini, itu tadi sedikit ya tentang pemaparan apa yang ada di
bidang ekonomi pemuda pusat, apa saja kegiatan-kegiatannya yang kita lakukan dan program-program apa yang akan kita laksanakan. Tentunya tadi garis bawahi program terdekat kita yang mungkin teman-teman semuanya bisa diikuti di NBS, MTA, Business Schools. Dan mungkin dari teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri, dari perwakilan-perwakilan masing-masing yang memang sudah mengadakan istilahnya kegiatan-kegiatan yang mungkin serupa dan lain sebagainya, tetap terus bisa mengerjakannya dan nggak usah istilahnya terpatok dengan kita. Intinya di perwakilan apa ada kegiatan yang bagus, kalau itu memang bisa kita kembangkan di pusat, akan kita kolaborasikan seperti itu. Jadi bagaimana kami pesankan ke teman-teman semuanya, kami pun pribadi di sini bukan yang paling baik ya Mas ya. Intinya kita berupaya untuk membuat kegiatan itu untuk mengisi waktu teman-teman pemuda kita, karena kita di lingkupnya di lembaga Majelis Tafsir Al-Quran, itu adalah salah satu mengisi waktu dalam hal kebaikan. Kalau cuma mengisi waktu, banyak teman-teman yang lain di luar sana mengisi waktu tentunya nggak tahu kegiatannya apa. Tetapi kalau kita di Majelis Tafsir Al-Quran, pemudanya mengisi waktunya tentunya dalam ranah untuk di istilahnya dalam kebaikan seperti itu. Dan mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Saya Mujahid Sudin beserta Mas Windy pamit undur diri. Tentunya simak terus di YouTube-nya Pemuda MTA. Nanti ada banyak sekali video-video yang bermanfaat, tidak hanya video kajian, video-video kegiatan yang lainnya. Dan mudah-mudahan salah satunya yang disampaikan Mas Windy tadi menjadikan keberkahan bagi kita, waktu kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan saya cukup sekian, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saja.